Sampai anak-anak saya bahkan terancam keselamatan dan nyawanya. Abang tahu itu? Dapat intimidasi. Saya udah mendapat surat cinta dari pelaporan Farhad Abbas. Udah sampai ke tangan saya, Bang. Dilaporkan. Jadi saya naik ini karena saya merasa resah pada donatur yang dilaporkan. Jangan takut. Jadi buat donatur yang dilaporkan yang sedang hamil itu, nanti saya akan periksa kebenarannya. Hubungi saya, cari bagaimana caranya hubungi saya. Saya ada di belakang kalian. Donatur yang dilaporin sama Farhad Abbas itu ada yang hamil dan jadi keguguran, guys. Ya kan udah bikin huru hara se-Indonesia Raya toh enggak? Ya kasihan lu gua sama Kak Sabila tuh. Wah gila ya, sampai ke gue sih ngeri sih. Halo guys, ketemu lagi di channel FKR Project. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas kasus ada donatur yang katanya hamil dan keguguran. Dan ada lagi kasus Iza Zega. Wah, gue ini agak bingung ya, karena ada dua kasus yang dimana karena viralnya lagi barengan nih ya. Kira-kira menarikan mana guys? Kalian pengen ngikutin Iza Zega atau Agus nih ya? Silahkan di komen di bawah biar saya tahu ya, nggak bingung deh ya. Jadi guys, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, saya selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Buat teman-teman yang ingin komentarnya dibacakan, teman-teman bisa lewat super thanks di bawah atau menjadi top komen di video ini. Gue sudah lama kita mulai videonya sedang. Let's go. Salah satu donatur untuk Agus dilaporkan oleh FA. Parah. Dengerin sampai selesai biar jelas. Let's go, kita dengerin ya. Mau bilang sama ke Bang Terang aja. Bang Terang tahu nggak di posisi saya seperti apa? Dari awal saya menyuarakan isi hati para donatur, teman-teman saya mendapat intimidasi luar biasa. Sampai anak-anak saya bahkan terancam keselamatan dan nyawanya. Abang tahu itu? Dapat intimidasi. Dan jujur bang, saya punya beban moral yang sangat besar. Ke-10 kawan saya dengan adanya kasus ini yang gak terang benderang, malah meminta balik uang donasinya kepada diri saya pribadi karena saya yang mengcounter mereka semua. Abang tahu beban saya. Setega itu abang bilang saya nggak ikhlas bang. Saya sangat ikhlas, bahkan saya diintimidasi luar biasa. Kenapa saya menghilang beberapa hari di Komalnya Bang Faktual? Karena intimidasinya luar biasa. Dan jujur ya, walaupun ada Farhad Abbas di bawah, saya udah mendapat surat cinta dari pelaporan Farhad Abbas. Udah sampai ke tangan Dilaporkan. Saya. Apa salah donatur sih di sini? Kenapa sampai donatur harus dilaporin gitu loh? Abang kasih tahu tuh ke Bang Pondah sana. Bilang Sabila udah dapat surat cinta dari Polda Metro Jaya atau laporan dari Farhad Abbas. Saya punya kok. Tapi saya nggak mungkin belak-belakan di sini, Bang. Mbak Sabila. Iya. Mbak Sabila dilaporkan. Iya, dilaporkan, Bang. Saya punya. Udah. Salah. Tabe di bosku, mohon maaf ini mengganggu. Salam kenal buat semua yang ada di sini. Saya Ada Denny Sumargo. Keren banget. Ini kayaknya lagi sudah live tahu ya. kita punya akun cukup lama. Jadi saya naik ini karena saya merasa resah pada donatur yang dilaporkan. Kenapa saya merasa resah? Karena uang donasi itu datang dari tempat saya, curhat bang. Iya. Donatur itu datangnya dari saya yang 1, sekian miliar itu. Saya punya kewajiban untuk menjaga donatur saya. Dan ketika donatur saya diserang secara hukum, maka saya akan turun tangan. Apalagi saya dengar donatur saya salah satu yang dilaporkan itu sedang hamil. Saya akan memeriksa langsung. Dan saya menghimbau untuk donatur saya menganggap donatur saya karena datangnya dari tempat saya, jangan ada yang gentar. Saya Denny Sumargo bersama dengan kalian. Tidak mundur saya selangkah. Jangan takut. Jadi buat donatur yang dilaporkan, yang sedang hamil itu, nanti saya akan periksa kebenarannya. Hubungi saya, cari bagaimana caranya hubungi saya. Saya ada di belakang kalian. Ngeri kali. Itu pesan saya. Jadi jangan ada yang gentar sama sekali. Percaya
kebenaran akan menemukan jalannya. Dan kalau saya sudah di belakang kalian, tidak gerak kita punya kaki, bosku. Itu ya. Dan ini sumbernya dari Faktual News 77. Jadi teman-teman bisa mempertanggungjawabkan dari akun tersebut ya. Ada donatur yang hamil, gila sih. Sampai ke gugur, gila aja. Namanya Salsabila, dia menyebutkan nama loh di sini. Dia berani banget dan dia bilang dia udah dapet surat cinta. Surat cinta. Let's go, kita lihat deh komentarnya. Tenovi, sila bertindak tegas dan cepat. Ikut aja polling itu. Selesaikan terus. Kalau perkara ini berlarut-larut terus, pastinya Tenovi akan turut dipersalahkan karena lemah. Tolong Kak Salsabila, Bang Densu, kasihan dia. Banyak di sini yang akhirnya nangis itu karena ada yang hamil terus keguguran. Oke, kita lihat ya videonya ya. Viral, donatur dilaporkan FA kegugur. Guys, jadi viral donatur yang dilaporin sama Farhad Abbas itu ada yang hamil dan jadi keguguran, guys. Lu tahu nggak sih, Farhad, yang lu laporin itu pejuang garis 2, bukan kayak lu yang bermuka 2. Kelahiran bayinya itu yang paling dia tunggu-tunggu, nggak kayak lu ngeganggu. Dan gue kasih tahu sama lu ya, kalau lu terus-terusan begini, lu nggak cuma korbanin nyawa aja, bisa-bisa klien yang lu hire juga ikutan sakit, tahu nggak? Sumpah siapapun di luar sana ya lawyer, tolong kalian speak up buat para donatur. Kalian somasi Farhad atau apapun itu, karena dia udah bener-bener kelewatan. Dia doang loh yang bikin orang yang melakukan kebaikan malah jadi dilaporkan. Lu tahu Farhad hatnya apa? Jahat. Sorry ya guys, gue ketawa karena emang Mbak ini sambil nangis sambil ngejokes ya. Kenapa sampai dilaporin donatur Salsabila? Dari awal aku ngikutin kisah Agus ini, tapi yang ini malah aku nggak tahu. Tanya Farhad. Nah akhirnya kayaknya banyak yang percaya ya. Nggak hanya netizen yang ini aja yang percaya, banyak yang ke dan ada satu lagi netizen. Let's go, kita dengerin. Ada yang juga sampai nangis guys ya. Berawal dari niat baik malah sekarang memakan korban jiwa. Turut balun sungkawa buat Kak Salsabila yang tabah, yang percaya kebenaran akan menang. Tapi kalau emang itu kejadian ya, kejadian ke Salsabila ini bener-bener fiksi. Oh my god, kejem banget. Farhad ya. Lanjut aja kita dengerin. Gak tahu gue di posisinya Kak Sabila kayak gimana gitu. Ya kan udah bikin huru hara se-Indonesia Raya toh enggak? Ya kasihan lu gua sama Kak Sabila tuh. Wah gila ya, sampai ke masih ngeri sih. Kasihan gue beneran. Katanya udah gede juga sih hamilnya gitu. Udah gede. Wah gila. Udah gede juga hamilnya kayaknya. Wah. Ya kan gue juga seorang mama gitu kan. Gue Iya. juga seorang ibu gitu. Gara-gara si Agus nih dampaknya sebesar ini. Ya bagaimana lah hati seorang ibu lah, kalian pasti tahu lah gitu kan. Apalagi kalau memang berharap, apalagi ini kembar. Iya, karena kan dia juga kayak ngajakin temen-temennya gitu kan, kayak ngajakin temen-temennya. Terus akhirnya kan dia kayak balikin uang temen-temennya loh itu. Dan di sini kita lihat deh komentarnya. Semoga FA Agus dan kawan-kawan kena hukum karma. Saya tidak bisa berkomentar apa-apa karena agak ngeri gitu ya. Next. Bener-bener nih si Agus dampaknya sangat luar biasa. Oh luar biasa banget ya. Turut berduka cita ya kakak Salsabila. Semoga kakak diberikan kesabaran dalam menghadapi kenyataan dan masalah ini. Kamu si Agus kakak Salsabila kehilangan bayi kembarnya. Ya, jahat banget. Dan di sini si Farhad sih ngaku ya. Setelah gue telusuri infonya, apakah faktanya itu seperti apa? Karena ini kasus sudah lumayan beberapa yang lalu. Kita coba lihat. Di sini Farhad berani taruhan 1 triliun ya. Tidak melaporkan Salsabila. Siapa yang bener nih? Kita lihat sedikit aja karena ada backsoundnya ya. Nama Salsabila itu, Salsabila sini. Kalau ada oknum nama Salsabila yang pernah saya laporkan taruhan. Kalau ada oknum yang namanya Salsabila taruhan ya. Dia ngaku di sini gak ada donatur yang dia laporkan. Oke. Dan akhirnya dari Salsabila itu nunjukin screenshot ya, foto ya dia dilaporkan. Tapi di sini dari pihak Farhad Abbas ya itu bukan nih. Ternyata Farhad Abbas tidak ada melaporkan Salsabila. Jangan kor-kor dulu mengiring opini, cek dulu kebenarannya biar tidak menyesatkan. Akhirnya banyak netizen yang ngecek akun Salsabila tersebut ya. Akunnya Salsabila bukan fiktif ya ini. Guys, nggak sengaja tadi gua mampir ke room live-nya nih. Ini yang kakak Sabilanya ya.
Cuman, aduh, kenapa ya Kak Sabila itu tuh kudu dibaca dulu lain kali, ya kan? Baca dulu suratnya. Memang aku kan di sini tidak menghakimi ya Kak. Cuma kan jadi blunder kemana-mana nih, ya kan? Nah sebenarnya kayak surat apa ya? Surat yang dibuat-buat gitulah. Ini juga masih belum jelas ya guys. Suratnya surat apa? Nanti dari timnya host ini juga akan memeriksa surat-surat tersebut gitu. Ya, yang penting ya udahlah, dirimu sehat dulu aja. Ya kan, katanya habis keguguran kan. Ya udah, istirahat dulu, pulihkan dulu ya. Tapi lain kali biar nggak blunder kemana-mana gitu kan. Pastikan dulu tuh surat apa. Oke, jadi surat itu belum bisa membuktikan itu buat laporan Farhad Abbas. Bahkan Farhad Abbas siap taruhan 1T, coy. Gila. Dan di sini kita lihat komentar netizen. Kak, Sil tadi udah bilang kalau Salsabila ngeprank. Surat itu mungkin bukan surat dari Farhad Abbas itu ya. Nggak tahu deh surat apa di sini karena ada nih waktu live ya. Saya nggak ngikutin sih guys. Tapi kalau mau saya setel ada lagunya sih. Bisa hilang nggak ya? Kalau bisa hilang nanti saya tampilin. Kalau nggak bisa yaudah. Landingnya ini. Siap. Ini bukan dari para ini alamatnya di mana ini? Ini legal standingnya perlu dipertanyakan ini. Kalau perlu kita kejar kantornya ini. Ini bukan dari kantor Farhad Abbas ini. Ini dari kantor Amati Daci and Partner. Terima kasih. Lihat itu dia ya. Terus dari pihaknya Farhad ya, ini bukan suratnya Farhad nih ya. Mungkin kalau kita berpikir positif ya, kenapa dia sampai ke karena emang ada salah satu story Farhad Abbas yang bilang seperti ini guys. Kita lihat nih. LSM Hajar akan melaporkan semua donatur yang mendonasikan langsung ke rekening Agus jika mereka tidak kembali sumbangan ikhlas sukarelanya. Apalagi kalau pakai ngaku-ngaku merasa ditipu, jelas-jelas uangnya dikuasai yayasan. Dan ingat, jangan uang-uang yang sedikit jadi bukit membuat nyonya yayasan merasa itu tangan dan uang dia. Mana? Sini bawa ke kami surat kuasa tagihan dan pemermalukan Agus dan inilah ya. Tapi mungkin nih guys, ya kan, ini pemikiran gue aja, ya kan. Mungkin gara-gara ada IG story kayak gini gitu kan. Bener-bener lihat. Akan melaporkan semua donatur. Ya mungkin aja gitu kan. Jadi mendapat surat itu nggak dicek gitu kan, terus ketakutan, terus panik masuk panik. ke room live-nya orang, terus nangis-nangis, jadi kan ngeblunder kemana-mana, malah itu berita viral ya kan. Bang Densu aja sampai masuk ke room live tersebut gitu kan. Ya gue di sini kan ya hanya menjelaskan ya kan, yang gue mendengar ya memang kan banyak kan IG story-nya kayak gini kan. Nah kalau nggak di stop guys gimana coba? Ada lagi IG story hari ini loh, ya kan, yang ngata-ngatain saya apa lagi tuh. Gue di take down videonya ya. Jadi mungkin karena ini juga sih ya kan. Ya udahlah, kita jangan terlalu menghakimi ya kan. Ya mana tahu bener itu kan kehamilannya gitu. Ya kan dosa lagi kita. Ya udahlah. Selama kita nggak nyakitin orang lain ya, kecuali ya kan. Ya udah kita berdoa aja. Jadi akun Salsabila itu tidak bisa mengkonfirmasi bahwa itu laporan dari FA. Kalau itu laporan dari FA, ini Densu sudah mulai bertindak ya. Ternyata tidak ya. Karena di sini netizen nulis penonton di prank. Ya mungkin kayak gitu aja teman-teman ya, untuk permasalahan kasus yang lagi viral banget. Untuk faktanya seperti apa ya, seperti ini guys ya. Memang banyak yang akhirnya kena prank, tapi nggak, kayaknya sih bisa jadi kita bisa berpikir positif aja. Kalau berpikir positif ini bisa jadi beneran ya, dia kayak ketakutan, wah jangan-jangan ini surat dari FA, karena FA kan pernah buat statement yang dimana para donatur saya laporkan ya. Nah kan, terus akhirnya dia kepikiran, terus larinya ke
janin, dan dia menyalahkan FA, dan yaitu videonya viral seperti itu. Menurut saya, ini hanya statement saya. Menurut kalian kayak gimana guys ya? Terakhir kita bacain kasus dari Henry Kenzi ya. Kita lihat 24 komentar kita dapat. Milo Famila, ternyata dunia orang kaya menyeramkan. Padahal cita-cita mau jadi orang kaya. Milo Family ada lagi nih, like komen kedua. Aku netizen Indonesia, hari-hari selalu update tentang kakak Niki. What happened next? Soalnya beritanya selalu aku tunggu. Semangat netizen. Dari Siska Ferdiari, jangan dibeli skincare-nya SS. Waduh, saya menghilang dulu guys. Maaf kalau salah kata, salah tindakan. Saya hanya mereaction yang emang beritanya sudah ada di sosial media. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.